Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D kelas 604 manajemen. Di sini akan menyampaikan materi pertemuan 5 tentang manajemen modal kerja yang disusun oleh saya sendiri Wulansari, ada Nevili Putri, Uswatun Hasanah, Yulita Wulansari, dan Rizky Septiani. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Nevili Putri. Silahkan Kak Nevili Putri. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar, yaitu current assets. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada modal kerja kotor atau gross working capital adalah jumlah harta lancar, sedangkan modal kerja bersih atau net working capital adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar atau current liabilities. Lanjut. Current asset dan current liabilities keduanya merupakan short-term financing. Tujuan dari short-term financing management adalah untuk mengelola tiap-tiap unsur current asset, yaitu ada inventory, accounts receivable, cash, dan marketable securities. Dan current liabilities yaitu ada account payable, accruals, dan notes payable. Untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan risiko yang memberikan kontribusi yang positif kepada nilai perusahaan. Lanjut. Ada konsep modal kerja. Menurut Munawir, ada 3 konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya, yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana atau fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, yaitu net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau yang disebut laba dari usaha pokok perusahaan. Terima kasih Kak Nevil atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ita. Silakan Kak. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja permanen. Modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama modal kerja primer. Adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Dan yang kedua adalah modal kerja normal. Merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Yang kedua adalah modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah modal kerja musiman, yaitu merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Dan yang kedua adalah modal kerja siklis,
yaitu model kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir adalah model kerja darurat, yaitu model kerja ini ada jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Kemudian, kebijakan model kerja. Ada 3 kebijakan model kerja. Yang pertama adalah kebijakan konservatif, yaitu kebijakan konservatif pemenuhan model kerja yang lebih menggunakan sumber dana jangka rencana banyak panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Dan yang kedua adalah kebijakan moderat. Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Dan yang terakhir adalah kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Terima kasih Kak Ita penjelasannya. Selanjutnya Kak Septiani, silakan Kak. Mohon maaf Kak Septi, suaranya. Pak, sorry. Selanjutnya ada fungsi manajemen model kerja. Ada 2 fungsi manajemen model kerja. Yang pertama, menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah model kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar model kerja yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Yang kedua, membantu memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau retur. Makin besar modal kerja yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen. Dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Selanjutnya ada penentu besarnya modal kerja. Apa saja sih yang menjadi penentu besarnya modal kerja? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecilnya kebutuhan modal kerja diantaranya ada skala usaha perusahaan, ada aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan terikatnya, periode perputaran atau periode modal kerja, dan yang terakhir pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Selanjutnya, menentukan kebutuhan modal kerja. Nah, untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja, metode yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode keterikatan modal kerja. Nah, untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Yang kedua ada metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Next, selanjutnya. Nah, contoh metode keterikatan modal kerja. Contohnya, PD Anugrah memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja adalah lama barang disimpan di gudang selama 6 hari, lama pengumpulan piutang selama 14 hari. Nah, untuk rata-rata pengeluaran kas setiap hari ada pembelian barang dagangan, upah karyawan, biaya admin dan umum, biaya penjualan. Nah, jika ditetapkan kas minimal 250.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah, nah untuk rumusnya yaitu periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas setiap hari ditambah kas minimal. Untuk periode terikatnya modal kerja 20 dan pengeluaran kas setiap hari jumlahnya 1.150 ditambah 250 dari kas minimal. Untuk jumlahnya yaitu 23.250.000. Nah, jadi kebutuhan modal kerja PD Anugrah adalah 23.250.000. Ya. Terima kasih Kak Septi penjelasannya. Selanjutnya Kak Aswatun, silakan.
Contoh 2, mantap kuat company adalah sebuah perusahaan yang memproduksi wajan telepon. Setiap harinya perusahaan sanggup memproduksi sebanyak 65 unit wajan telepon. Dalam 1 bulan kerja, perusahaan memiliki hari kerja sebanyak 25 hari. Berikut adalah biaya-biaya yang dibebankan. Bahan baku 12.000 per unit, bahan pembantu 7.000 per unit, TK langsung 9.000 per unit, BOP 550.000 per bulan, biaya penjualan 1.700.000 per bulan. Selanjutnya, mantap kuat company membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok 4 kali 24 jam sebelum barang diterima. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi adalah 3 hari. Wajan yang sudah jadi tersebut disimpan di dalam gedung selama 4 hari dan penjualan secara kredit dilakukan selama 5 hari. Perusahaan menetapkan kas minimum sebesar 500.000. Lanjut. Selanjutnya, menghitung periode keterkaitan modal kerja pada bahan baku dan bahan pembantu. Pembayaran di muka 4 hari, produksi 3 hari, penyimpanan 4 hari, penjualan kredit 5 hari, periode keterkaitan modal kerja adalah 16 hari. Menghitung periode keterkaitan modal kerja pada TK langsung, overhead, dan penjualan, produksi 3 hari, penyimpanan 4 hari, penjualan kredit 5 hari. Periode keterkaitan modal kerja adalah 12 hari. Terima kasih Kak Uswatun atas penjelasannya. Sekarang saya Ulansari akan menjelaskan perhitungan kebutuhan kas per hari. Di sini ada tabel, ada keterangan, biaya, jumlah, dan jumlah kebutuhan kas per hari. Di keterangan ini ada biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya TKL, biaya overhead pabrik, biaya penjualan. Biaya bahan pembantu 12.000 dengan jumlah 65 unit. Biaya bahan pembantu 7.000 dengan jumlah 65 unit. Biaya TKL 9.000 dengan jumlah 65 unit. Biaya overhead pabrik 550.000 dengan jumlah 25 hari. Biaya penjualan 1.700.000 dengan jumlah 25 hari. Dan untuk menghitung jumlah kebutuhan kas per hari yaitu 12.000 dikali 65 unit sama dengan 780.000. Itu untuk biaya bahan baku. Biaya bahan pembantu 7.000 dikali 65 unit sama dengan 455.000. Biaya TKL 9.000 dikali 65 unit sama dengan 585.000. Biaya overhead pabrik 550.000 dibagi 25 hari sama dengan 22.000. Biaya penjualan 1.700.000 dibagi 25 hari sama dengan 68.000. Lalu ditotal menjadi 1.910.000. Jadi jumlah kebutuhan kas per hari yaitu 1.910.000. Untuk menghitung kebutuhan modal kerja, di sini ada tabel dengan keterangan biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya TKL, biaya overhead pabrik, dan biaya pemasaran atau penjualan. Lalu ada kebutuhan kas per hari, yaitu 780.000, 455.000, 585.000, 22.000, dan 68.000. Dan untuk menghitung jumlah biayanya, yaitu kebutuhan kas per hari dikali periode. Untuk biaya bahan baku 780.000 dikali 16 periode yaitu 12.480.000. Biaya bahan pembantu 455.000 dikali 16 periode yaitu 7.280.000. Biaya TKL 585.000 dikali 12 sama dengan 7.020.000. Biaya overhead pabrik 22.000 dikali 12 periode sama dengan 264.000. Biaya pemasaran yaitu 68.000 dikali 12 periode sama dengan 816 hari. 816.000. Lalu dijumlah menjadi 27.860.000. Dan di sini di kebutuhan modal kerja ada kas minimumnya 500.000. Lalu untuk menghitung kebutuhan modal kerjanya, total biaya ditambah kas minimum.
27.860.000 ditambah 500.000. Totalnya adalah 28.360.000. Jadi kebutuhan modal kerja Mantap Kuat Company yaitu 28.360.000. Next. Di sini ada metode perputaran modal kerja. Berikut adalah posisi kas, piutang, dan persediaan. Untuk kas, tahun 2014 yaitu 200.000 dan 2015 400.000. Untuk piutang, tahun 2014 500.000, tahun 2015 600.000. Untuk persediaan, tahun 2014 700.000, tahun 2015 800.000. Lalu yang ditanyakan, yang pertama, jika penjualan pada tahun 2015 adalah sebesar 20 juta, hitung perputaran modal kerja pada tahun 2013. Yang B, jika pada tahun 2016 penjualan naik menjadi 30 juta, diperkirakan berapa kebutuhan modal kerjanya. Next. Di sini ada langkah yang pertama untuk menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja. Di sini ada perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan. Di perputaran kas, rumusnya ada penjualan dibagi rata-rata kas, yaitu penjualan 20 juta dan rata-rata kasnya 200.000 ditambah 400.000, lalu dibagi 2. Sama dengan 20 juta dibagi 300.000, hasilnya adalah 66,67. Dibulatkan menjadi 67. Dan untuk perputaran piutang, di sini ada penjualan dibagi rata-rata piutang, yaitu penjualannya 20 juta dan rata-rata piutangnya 500.000 ditambah 600.000, lalu dibagi 2. 20 juta dibagi 550.000. Hasilnya adalah 36,36. Dibulatkan menjadi 36. Dan untuk perputaran persediaan, yaitu penjualan dibagi rata-rata persediaan. Sama dengan penjualannya 20 juta dibagi 700.000 ditambah 800.000 dibagi 2 untuk rata-rata persediaan. Lalu 20 juta dibagi 750. Hasilnya adalah 26,67 jika dibulatkan menjadi 27. Next. Dan untuk langkah yang kedua itu menghitung periode terikatnya elemen-elemen modal kerja. Di sini ada kas, piutang, dan persediaan. Untuk kas 360 dibagi 66,67, hasilnya adalah 5,4. Untuk piutang adalah 360 dibagi 36,36, hasilnya adalah 9,9. Untuk persediaan adalah 360 dibagi 26,67, hasilnya adalah 13,5. Jika ditotal, hasilnya adalah 28,8 dan dibulatkan menjadi 29. Nah, di sini 360 ini dari mana sih? Yaitu adalah asumsi 1 tahun, sama dengan 360 hari. Lalu dari perhitungan tersebut di atas didapatkan periode terikatnya elemen modal kerjanya adalah sebesar 28 hari, atau dibulatkan bisa menjadi 29 hari. Sehingga perputaran modal kerja adalah 360 dibagi 28,8 sama dengan hasilnya adalah 12,5. Dan untuk estimasi kebutuhan modal kerja tahun 2016 adalah 30 juta dibagi 12,5. Hasilnya adalah 2.400.000. Jadi untuk estimasi kebutuhan modal kerja tahun 2016 adalah 2.400.000. Next, kita. Oke, sekian penyampaian materi pertemuan 5 dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung di WhatsApp grup atau di ruang diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.